Dibenci itu biasa asal bukan karena dosa kita. Nggak usah stres lah kalau nggak disukai orang. Jangan cari popularitas. Emangnya kenapa sih kalau disukai orang, emangnya kita hidup lebih happy gitu? Kalau dibenci, apa kita rugi? Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup kita nggak tergantung opini. Nggak menambah sehasta kekhawatiran. Demikian pula dibenci, tidak mengurangi sesuatu. Asal kita benar dan dibenarkan di mata Tuhan. Bukan merasa benar sendiri. Kok kita rendah hati, nggak bela diri, apa-apa bisa dikoreksi. Kita itu nggak usah hebat self defense-nya. Terbuka aja untuk masukan. Orang hidup gitu itu ya, nggak usah ini itu, vitamin ini itu, hidupnya akan lama dan panjang, sehat lagi. Hati gembira adalah obat. Nggak usah dibawa stres lah yang nggak perlu-perlu. Kalau masih ada ruang untuk angkat stres orang lain di kanan kirimu. Jadilah berkat buat sesamamu. Dibenci itu biasa. Asal bukan karena dosa kita. Kalau karena dosa kita, wah, kita perlu pemberesan sama Tuhan. Buka ayatnya di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ayat 11 saya bacakan dulu, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Ini Yohanes, Rasul Yohanes tulis begini, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan saling dikasihi loh ya, mengasihi itu selalu dari sisi sang pemberi. Kalau dia dapat kasih kembali itu bonusnya. Tapi jangan minta. Jangan harapkan orang menyukai Anda kembali. Fall back dong. Like for like. Ya boleh kalau sosial media. Kalau hidup ini jangan. Hati itu jangan disetir ke situ. Nanti frustrasi. Hati itu aman aja. Yang pede aja. Percaya diri, percaya Tuhan. Ya, kita itu yang penting pokoknya kita sama Tuhan gimana? Itu aja. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari sononya, dari mulanya, udah dari dulu bro. Udah kadaluarsa kalau sekarang baru mau melakukan. Dari dulunya, dari sananya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dibenci itu biasa, mengasihi itu luar biasa. Opini orang ya biasalah. Yang penting perbuatan Anda. Dunianya, kekristenan itu yang penting hatinya kan. Allah melihat hati, kita unggulkan ayat-ayat bahwa kita diselamatkan karena iman. Tapi kalau agama kepercayaan lain, yang percaya karma, perbuatan. Nah kayak orang Kristen lemah di perbuatan. Jangan lupa loh, iman tanpa perbuatan dalam hati. Memang perbuatan tidak menyelamatkan. Tapi kalau Anda diselamatkan, perbuatanmu pun akan menyatakan. Yang penting perbuatan. Saya itu pokoknya gini cara berpikirnya dalam hidup ini. Peduli amat senang mikir apa, ngomong apa. Pokoknya yang penting saya perbuatannya sudah maksimal dalam Tuhan. Yang penting pokoknya apa yang saya lakukan itu Tuhan tahu. Hidup kayak gitu itu paling enak. Saya gak peduli orang ngomong apa, asal saya sudah mengasihi. Asal I'm giving my best, I'm proud of me. Boleh gak kita bangga sama diri sendiri? Bolehlah simpen di hati, jangan bangga-banggaan diri sendiri biar orang lain yang memuji, kata Amsal. Kalau ada orang mau memuji dirinya, biar orang lain aja yang melakukannya. Tapi saya oke kok, Tuhan aja gak apa-apa, saya bangga sama saya. Kalau saya simpen di dada hati-hati saya sendiri, I'm okay, I'm proud of me. I'm proud of me. If I do what God says, I'm good, I'm okay. Lalu ayat 13 konklusinya, jangan heran ya kalau ada yang gituan. Janganlah kamu heran hai saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Dari sinilah saya dapat judulnya kita untuk kebaktian ini. Dibenci itu biasa. Bahkan ketika kita gak salah pun. Bahkan ketika kita melakukan apa yang membanggakan hati Tuhan pun. Masih ada juga orang yang membencimu, salah paham padamu dan tidak mendukungmu. Jadi jangan sampai ada orang itu bawa stres tidur. Itu konyol, kadaluarsa, udah kuno, udah lama. Ngapain dipikiri? Kan dari situnya sudah ada perintah saling mengasihi. Sampai kapanpun dunia ini berputar pada porosnya. Dan ada 4 musim di negara tertentu. Dan masih ada hujan, panas segala, matahari ada di atas sana. Demikian pula bulan bintang. Sampai kapanpun, I promise you, there will be some people hating you. For nothing. Pasti akan ada orang-orang yang membencimu tanpa sebab musibah. Jadi jangan bawa stres kalau ada orang gak suka sama Anda.
Enggak kok pastor, enggak. Semua orang itu pasti ada gitunya. Karena kita ini dagingnya sama Adam dan Hawa. Semua orang di dunia ini mencari pengakuan dan penerimaan. Makanya kita melihat dunia yang depresi. Jangan kamu heran lah, pasti ada. Pasti ada kok. Berbuat sesuatu, pasti ada yang benci. Berbuat buruk, jelas-jelas dibenci. Berbuat baik, masih ada yang benci. Anehnya, kita gak berbuat apa-apa ya, diam gini. Kayak di foto, ini masih ada yang benci. Gak berbuat sesuatu loh. Tegas benci, bengong benci. Bagi saya itu bukan pewahyuan. Jadi jangan sampai, kalau ada yang gituan itu Anda langsung nangis-nangis di hadirat Tuhan berkata, kenapa ini? Tuhan berkata, loh kamu baru tahu, kamu melahirnya kapan? Harap tenang, sedang ada ujian. Kalimat itu sering kita dengar di ruang kelas. Tapi coba bayangkan, bukankah hidup juga sedang berkata hal yang sama kepada kita hari ini? Kita semua sedang diuji. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan penantian, ada juga yang diuji dengan cinta yang belum halal, ada pula yang diuji dengan kesendirian dalam taat. Dan karena itu, kita diminta untuk tenang. Bukan berarti pasrah dan berhenti, tapi sabar, terus mengerjakan soal kehidupan ini dengan iman. Meskipun kita tak tahu kapan waktunya selesai, di akhir ujian terdengar kalimat lain, yang sudah selesai boleh pulang. Sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Karena dalam kehidupan, kalimat itu bukan berarti selesai belajar, tapi selesai menjalani takdir. Selesai berjuang menahan diri dari dosa, selesai menempuh perjalanan pulang. Dan pulang yang dimaksud bukan ke rumah, tapi ke kampung akhirat. Itulah sebabnya selama kita masih hidup, artinya ujian kita belum selesai. Masih ada waktu untuk bertaubat, masih ada kesempatan untuk mengejar amal, masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Jadi tak perlu risau dengan ujian yang berbeda-beda, karena setiap orang memang punya soal hidup yang tidak sama. Fokus saja pada lembar jawabanmu sendiri, kerjakan sebaik mungkin, dan saat waktunya tiba, semoga kita termasuk yang boleh pulang dalam keadaan lulus dengan baik. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. To meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting so long. I guess what we done was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you, I can't lie. I'm gonna miss you.
so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss and say goodbye. I'm gonna miss you, I can't lie. Understand me, won't you try? It's gonna hurt me, I can't lie. Take my handkerchief and wipe your eyes. Maybe you will find another guy. Well, let's kiss and say goodbye, pretty baby. Please, don't you cry. Understand me, won't you try? Let's just kiss and say goodbye. Halo semuanya, Matius 21 ayat 13a berkata, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Ini merupakan sebuah panggilan dari Tuhan untuk kita semua menjadi rumah doa bagi kegerakannya. Kali ini kita akan mengadakan prayer movement pada tanggal 26 Juni, 2 Juli, dan 9 Juli pukul 8 sampai 8.30. Kami memanggil semua kakak CK Kids, anak-anak, bahkan orang tua untuk kita bersama-sama berdoa bagi sebuah kegerakan yang besar bagi generasi anak-anak. Kami tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Words are like seeds. When you speak something out, you give life to what you're saying. If you continue to say it, eventually that can become a reality. Whether you realize it or not, you are prophesying your future. And this is great when we're saying things like, I'm blessed, I'm strong, I will accomplish my dreams, I'm coming out of debt. That's not just being positive, you are prophesying victory, prophesying success, prophesying new levels. Your life will move in the direction of your words. But too many people go around prophesying just the opposite. I never get any good breaks. I'll never get back in shape. Business is slow. I'll probably get laid off. Flu season is here. I always get it. They don't realize they are prophesying defeat. It's just like they're calling in bad breaks, mediocrity, lack. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds, poison ivy seeds, mushroom seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. Many people don't realize with their words, they're cursing their future. Every time you say, I never get any good breaks, you just cursed your life. I'll never be able to afford that nice house. I'll never break this addiction. I'll never meet the right person. No, stop cursing your future. Sometimes the enemy doesn't have to defeat us. We defeat ourselves. Pay attention to what you're saying. Are you blessing your life or are you cursing it? I had a classmate in high school that was always very negative.
Every time I asked him what was going on, he had this standard answer. He would always say, "Not much, I'm just getting old, fat, and bald." I heard him say that probably 500 times. I know, he's just kind of kidding, but I wouldn't kid about that. He was one of the stars on our football team, always in great shape, had this thick curly hair. About 15 years later, I ran into him at the mall. When I saw him, I nearly passed out. He had prophesied his future. He looked old, fat, and bald. Friends, don't speak that defeat over your life. Menjadi pengikut seorang pendeta yang populer tidak mencerminkan apa-apa tentang kerohanian kita. Tapi menjadi pengikut Yesus yang walaupun tidak populer, mencerminkan kedewasaan rohani kita. Pendeta populer selalu mempunyai daya tarik yang kuat. Khotbahnya menarik, viral, bukunya bestseller, dan jemaat berbondong-bondong datang mendengarkannya. Ada kebanggaan tersendiri jika kita bisa dekat atau dikenal oleh pendeta terkenal. Kita merasa penting dan seolah rohani kita naik levelnya hanya karena kedekatan dengan dirinya. Namun seringkali kita lupa, saudara, panggilan sejati kita bukanlah untuk menjadi pengikut hamba Kristus yang populer, melainkan menjadi pengikut Kristus sendiri. Coba renungkan, apakah kedekatan saudara dengan seorang pendeta populer telah menjadi alasan kebanggaan rohani saudara? Apakah benar itu yang Tuhan minta dari saudara? Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Di sini Paulus menempatkan dirinya bukan sebagai tujuan akhir, melainkan hanyalah sebagai contoh yang dapat ditiru karena ia sendiri meniru Kristus. Dirinya hanyalah cermin yang memantulkan Kristus. Jemaat harus selalu fokus dan menempatkan Kristus sebagai figur utama mereka. Saudara, dalam Markus 1 ayat 17, Yesus sendiri berkata, "Ikutlah aku." Ia tidak pernah meminta kita mengikuti manusia, sekalipun itu seorang hambanya yang besar. Ia mengingatkan bahwa fokus pemuritan adalah menjadi pengikutnya, bukan menjadi pengikut seorang pendeta yang sekalipun populer di pandangan manusia. Bayangkan sejenak seorang anak kecil yang bangga karena kedekatan dengan guru favoritnya di suatu sekolah. Namun ketika gurunya pindah, anak ini kehilangan semangat belajar. Bukankah ini yang sering terjadi pada kita jika kita mengikuti tokoh populer dan kita kecewa ketika sang tokoh jatuh atau pergi? Saudara, marilah kita mengevaluasi kembali pemuritan kita. Jangan biarkan popularitas manusia menggeser tempat Kristus dalam hidup kita. Jadilah selalu dan selamanya pengikut Yesus yang setia, berapapun harga yang harus kita bayar. Ingatlah saudara, menjadi pengikut seorang pendeta yang populer tidak mencerminkan apa-apa tentang kerohanian kita, tetapi menjadi pengikut Yesus yang walaupun tidak populer, mencerminkan kedewasaan rohani kita. Kisah nyata 300 anak yang mengalami mujizat Tuhan. Di Inggris tahun 1850-an, pagi itu 300 anak yatim duduk rapi di meja makan panti asuhan. Tapi tidak ada makanan, tidak ada roti, tidak ada susu. George Muller, sang pemimpin pati, tetap berkata, "Anak-anak, mari kita berdoa dan bersyukur." Bayangin, bersyukur untuk makanan yang belum ada. Anak-anak pun menunduk. Mereka berdoa, "Terima kasih Yesus untuk makanan yang akan Kau sediakan. Amin." Beberapa menit setelah doa itu, tok, 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 pintu diketuk. Seorang tukang roti datang dan berkata, "Tadi malam saya nggak bisa tidur. Tuhan taruh beban di hati saya. Saya rasa kalian butuh roti." Ia membawa roti hangat yang sangat banyak, cukup untuk semua anak.
Dan belum selesai mereka kagum akan mujizat Tuhan, ada tukang susu, keretanya rusak tepat di depan pintu. Tukang susu berkata, "Susu ini bisa rusak karena keretaku ada bermasalah. Apakah kalian butuh susu?" Hari itu piring yang kosong dipenuhi dengan makanan dan susu yang berlimpah. Tuhan menjawab, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi tepat waktu. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Teman-teman, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, apakah masih percaya bahwa Yesus sanggup menyediakan untukmu juga? Yang percaya, tulis dengan iman di komen. Mujizat